kajian Islam. Nanti kita dengar statement-statement para ulama di sini luar biasa gitu. Asy-Syu'bi berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi ini maknanya adalah teman-teman, kalau kita sedekah, kita harus tahu dan tanamkan dalam diri kita, kita lebih butuh sedekah itu daripada si fakir yang terima. Jangan pernah pikir, oh si fakir yang butuh. Enggak, salah. Antum salah itu. Makanya dia berbangga kalau sudah bantu orang 50 ribu, 100 ribu, atau masukkan dalam kotak amal 100 ribu masjid, oh sudah dianggap sangat besar. Atau menyumbang di satu pesantren yayasan 100 juta sudah dianggap besar. Kecil sekali itu. Karena antum masih menganggap mereka yang butuh. Salah ini. Kata beliau justru itu bisa membatalkan sedekah itu. Justru harus seseorang itu menganggap dia lebih butuh dengan sedekah itu daripada penerimanya. Tanamkan selalu itu. Jadi kita yang selalu cari, mana nih. Kita mau investasi. Seperti antum kalau tahu ada satu perusahaan bisa memberikan keuntungan besar, gitu kan? Kita akan sibuk mencari kan mana alamatnya, siapa yang dihubungi, cari kontak personnya segala macam. Maka seperti itu. Sebenarnya kita dalam sedekah seperti itu, kita tahu kita lebih butuh. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, kalau ada orang yang aku berikan lalu dia terima, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah SWT. Lihat bagaimana pemahaman salaf. Jadi kalau seandainya beliau mengatakan ada yang terima sedekahku, maka aku merasa mulai sejak itu dia lebih berhak untuk mengatur diriku daripada aku mengatur diri dia, karena dia sudah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Coba kalau tidak ada orang miskin, siapa yang mau terima sedekah kita? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu di 2 tahun memimpin. Tahun pertama beliau kumpulkan banyak sekali orang miskin. Lalu beliau wajibkan dirinya, beliau sendiri, seluruh pejabat pemerintahan beliau semua mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, dibagi-bagi dan dimotivasi orang untuk sedekah. Setiap hari mereka sedekah. Tahun depannya pada saat beliau sebelum meninggal rahimahullah, terkumpul harta banyak, orang mau sedekah dan zakat. Lalu pengawalnya pada mengatakan, ya Amir Mu'minin, sudah enggak ada orang muslim yang mau terima sedekah. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, cari. Mungkin ada orang punya utang, lunasi. Dia bilang, kita sudah bayar utang-utang orang-orang, tidak lagi yang mau utang, masih banyak uang. Berikan kepada para ulama, diberikan kepada para ulama sedekah-sedekah yang banyak. Lalu mereka mengatakan, kami sudah kasih semua maksimal, tapi masih banyak hartanya. Terus saja sampai uang itu masih numpuk. Karena pada saat itu adilnya tersebar dan juga sedekah itu sudah menjadi sebuah konsep hidup setiap muslim. Jadi mereka mengejar, siapa lagi yang mau dikasih, siapa lagi yang mau dikasih. Juga ada poin yang perlu saya tambahkan ikhwas sekalian. Kalau zakat hanya untuk 8 golongan, masuk orang miskin, orang susah, mu'allaf, terlilit utang, kan gitu. Masih orang-orang yang punya masalah ini. Tapi kalau sedekah subhanallah lebih luas. Kita boleh kasih walaupun kepada orang kaya. Sekarang bapak ibu bisa bawa sesuatu buat Pak Widi misalnya. Bisa kita kasih, walaupun beliau orang mampu misalnya. Bawa makanan, bawa apa. Kita bisa sedekah. Orang tua kita kaya, kita belikan mobil, bisa sedekah. Mereka mampu kita hajikan, bisa. Sedekah itu luas sekali gitu kan. Maka bisa masuk ke semua lini kehidupan kita. Dan ini harus kita tanamkan cinta terhadap perbuatan yang baik ini. Itu statement Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah juga berkata, kepada orang-orang yang menerima sedekah, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Begitu mereka fahami. Jadi kalau dia sedekah kepada orang-orang ini pergi, maka dia mengatakan, sungguh orang-orang ini luar biasa, gitu kan. Mereka membawa bekal-bekal kita menuju ke akhirat tanpa upah. Maksudnya uang itu memang dipakai sama dia beli baju, beli makanan, tapi habis kan. Cuma nilainya enggak hilang buat kita. Sedang mereka bawakan itu ke timbangan amal kita hari kiamat. Lihat bagaimana para ulama memahami sedekah. Beda dengan pemahaman sebagian kita gitu. Kita selalu menganggap orang lain yang butuh, orang lain yang butuh. Bahkan kalau ada orang datang minta, subhanallah sudah bajunya kotor, duduk di pinggir jalan, masih kayaknya bohong nih, kayaknya masih mampu. Urusan apa antum sama menilai orang? Innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya. Kalau dia pura-pura dia dosa, tapi kita dapat pahala dengan niat kita sedekah. Enggak usah khawatir. Enggak usah hitung-hitungan ini. Dan makin royal di jalan Allah, maka makin besar pula rezeki Allah datangkan. Juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya.
Justru dia cari kerabat-kerabatnya yang susah, dia silaturahim, dia bantu semuanya, gitu kan? Memperindah jamuan untuk tamunya. Makin bagus dia berikan makanan-makanan kepada tamu-tamu. Menolong seseorang yang membutuhkan. Setiap kali ada orang datang butuh pasti dia kasih. Atau dia cari orang yang butuh. Saya sudah bilang tadi, kalau ada orang tiba-tiba datang minta sama antum, jangan langsung sangka buruk sama orang itu, tapi bersangka baik kepada Allah. Oh, Allah lagi mau saya berinfak jumlah sekian. Kan gitu. Anak saya sakit ditolong. Oh, berarti memang Allah mau saya berinfak. Kenapa Allah tidak gerakkan orang ini tanya orang lain? Gitu kan? Membebaskan tawanan, kata beliau, setelah menolong orang yang membutuhkan. Ibnu Sabil, orang yang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan ada cobaan, ada yang menipu, bangkrut usahanya, itu biasa. Kata Ali, dia harus bersabar dengan harta itu, karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Abu Hatim berkata, rahimahullah, bakhil itu, pelit, adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Pelit, ya. Itu pohon di neraka, ranting-rantingnya di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Kata penulis, apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir, seraya meminta sedekah kepadanya, maka dia berkata kepadanya, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rob kami. Ya, orang miskin datang, mereka bilang selamat datang, gembira disambut, dikasih. Bukan kayak antum cemberut, orang ini lagi, gitu. Program sosial ini lagi, urusan apa antum sama itu? Dia bohong, dia dihukum, antum dapat pahala. Mungkin itu amal terakhir antum. Dari mana kita tahu? Mungkin memang ini adalah amal terakhir. Setelah sedekah kita mati. Allahu a'lam. Kenapa harus sangka buruk dengan orang? Sekali lagi sangka baik. Allah yang menggerakkan mereka. Mungkin ini butuh bayar rumah sakit benar. Mungkin ini segala macam. Kata beliau, dan yang dimaksud dengan perbekalan itu adalah berupa kebaikan dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru statement para salafus saleh. Saya yakin ilmunya sudah padat sekali. Benar enggak? Baik, sekarang kita lihat ya. Ada tambahan informasi di sini tentang keutamaan sedekah. Apa yang kita dapat kalau kita sedekah? Tadi itu baru motivasinya. Yang pertama adalah sedekah adalah pensucian dan pembersihan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka, wahai Muhammad, dan dengan zakat atau sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata beliau, kalimat tutahhiruhum atau engkau membersihkan mereka, maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kikirnya jiwa mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur kesalahan, dan pengangkat derajat. Nah, kalau habis dengerin antum masih tidak sedekah, luar biasa. Ya, butuh dicambuk. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Al-Anfal 24. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.
Juga dalam surah yang lain, surah Asy-Syura ayat 47, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah, ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya, maksudnya hari kiamat atau kematian. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Kata beliau, maka di antara sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa adalah bersegera dalam memenuhi perintah Allah SWT, sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku hamba-hamba Allah, dengarkan ini, yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan lagi. Sudah enggak laku dolar, euro, apa saja, rupiah, tidak laku lagi. Saksi bahasan Allah mengatakan yunfiku, infakkan. Juga dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, tadi sudah kita bacakan ini ya, tapi saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu baru dia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Disebutkan, ya, dikatakan di sini, yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk tersebut, di mana seorang anak akan beruban, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya'rakun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhabu arakum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum. Pada hari kiamat nanti manusia akan keringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, dalam menanggapi hadis tersebut, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari kiamat itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia, dan bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu, dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta, padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal itu atau hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya, hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Disebutkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu imri'in fi dhilli sadaqati hatta yubsala bainan nas, au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah, atau kata Nabi SAW, hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Abul Khair berkata, salah satu perawi hadis, tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Dan dalam pembahasan tentang 70 kelompok atau 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan
di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satu dari 7 itu adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Termasuk zaman kita sekarang ini, lagi ribut dengan corona segala macam. Sedekah salah satu kata kuncinya. Sering bersedekah menyelamatkan dari segala macam wabah, masalah dan seterusnya. Kata beliau, sedekah memiliki dampak terhadap pelakunya dalam memelihara diri pelaku dari musibah-musibah dan bencana-bencana. Sesuai dengan riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatus sirri tudfi ghadabur rabb wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rabb. Jadi kalau tadinya Allah mau hukum tidak jadi. Dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad hasan. Ibnu Abi Jad berkata, sesungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Dan juga diantara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian yang buruk. Dari Anas atau su'ul khatimah ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitati su." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Allah dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, dan hakikat dari kematian yang buruk ialah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Dan Al-Mubarak Furi berkata rahimahullah, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian yang buruk ialah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang. Maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik, pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Yang kelima, sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru dhiya, wal qur'anu hujjatun laka au alaik, kullu nasi yagdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah kalau diucapkan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya. Sedekah itu bukti nyata tentang keimanan. Sabar itu pelita. Sedang Al-Quran itu adalah hujjah atau argumentasi untuk memberimu pahala apabila kau mengamalkannya, dan hujjah justru untuk menghukummu apabila kau tidak mengamalkannya. Setiap manusia berusaha dan menjual dirinya, maka di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan atau menghancurkannya justru dengan dosa dan kemaksiatan. Ini hadis riwayat Muslim. An-Nawawi berkata rahimahullah, dengan maksud menanggapi arti dari burhan atau bukti nyata, artinya adalah bahwa sedekah itu hujjah dan dalil atas keimanan pelakunya, karena seorang munafik tidak melakukannya karena ia tidak meyakininya. Lalu barang siapa bersedekah maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti nyata. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah suatu perkara akidah yang penting yang merupakan keyakinan seorang muslim, dan bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan oleh pelaku sedekah tersebut sebagai suatu tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Yang keenam, sedekah itu sebagai tebusan bagi seorang muslim dari belenggunya. Kata beliau, belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Semua itu bisa membuat masalah dalam hidupnya. Dan betapa banyak kita dibelenggu oleh dosa dan maksiat. Kajian Islam